Jangan sampai Presiden Joko Widodo yang harusnya menjadi pelaut tangguh di tengah lautan Indonesia, akhirnya kemudian terbawa arus, terbawa oleh ombak dan badai. Halo, kembali lagi bersama Yusri Reza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian sedikit merenungkan ya keadaan yang sedang kita hadapi beberapa tahun terakhir ya. Kita mulai sejak pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo berkuasa. Kita mungkin teringat ya ketika pemilu di tahun 2019 yang kemudian banyak sekali menuai korban jiwa. Misalkan ada 500 lebih anggota KPPS yang kemudian menjadi tumbal di pemilu tahun 2019. Nah, ini angka yang cukup sangat fantastis menurut saya. Dan mungkin nggak ada penyelenggaraan pemilu di seluruh dunia manapun yang kemudian mengorbankan sekian banyak nyawa demi mendapatkan kekuasaan, demi terselenggaranya suatu pemilu. Kemudian bergabungnya Prabowo Subianto ke lingkungan kekuasaan, menghilangkan kemudian oposisi dari pemerintahan, suatu peristiwa yang menurut saya juga sangat luar biasa, di mana kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya membutuhkan adanya oposisi. Warga negara, rakyat Indonesia yang menggantungkan harapan mereka kepada kubu oposisi yaitu Prabowo Subianto akhirnya kemudian bergabung ya ke kekuasaan, dan ini kemudian banyak memunculkan spekulasi di tengah-tengah intelektual politik, bahkan intelektual bangsa kita, bahwa ini adalah suatu pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dimana kita tahu bahwa kontestasi pemilu tahun 2019 membuat masyarakat terbelah ya. Kita tahu bahwa ada istilah cebong dan kampret. Tetapi akhirnya demi rekonsiliasi katanya, demi persatuan, akhirnya Prabowo ditarik ke lingkaran kekuasaan. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya sangat kontroversial waktu itu. Kemudian ya, setelah banyak sekali keadaan-keadaan yang terjadi pasca pelantikan Presiden Joko Widodo, yang mulai dari revisi UU KPK, RUU KUHP, ini kan serangkaian peristiwa yang kemudian membuat seluruh elemen intelektual seperti mahasiswa, intelektual di perguruan tinggi merasa geram bahwa memang ada upaya diktatoran ya, ada upaya otoritarianisme yang dilakukan oleh rezim hari ini. Kemudian setelah itu berlalu ya, di beberapa bulan setelah itu ada wabah besar yang kemudian melanda seluruh dunia, yang hari ini sampai hari ini kita rasakan dan sampai hari ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah kita, yaitu pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 kemudian sama seperti ketika rezim ini pertama kali dibentuk. Banyak sekali kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi, keadaan-keadaan yang kemudian menyebabkan kekuasaan kita hari ini kemudian kotar-katir dalam menanganinya. Ya, karena pandemi COVID-19 ini adalah suatu ujian besar. Ya, bukan hanya untuk Indonesia tetapi untuk seluruh dunia. Tetapi khusus untuk Indonesia, menurut saya pandemi COVID-19 ini adalah sebagai tolak ukur atas kekuatan dari pemerintah kita hari ini. Karena tentunya pandemi COVID-19 ini ya laksana ombak atau badai di tengah lautan. Kita tahu bahwa untuk mengukur ketangguhan seorang pelaut itu membutuhkan badai yang besar. Sekuat apa dia melewati badai yang terjadi. Nah, di Indonesia kita bisa mengukur kekuatan ya, konsistensi, kemampuan dari pemerintah kita, rezim hari ini dalam menyelesaikan masalah itu diukur dengan ya badai besar yang bernama COVID-19. Kita bisa perhatikan di tengah pandemi COVID-19, mulai dari akhir tahun atau awal tahun 2020 masuk ke Indonesia sampai detik ini ya, banyak sekali ketidakkonsistenan yang ditunjukkan oleh kekuasaan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak cukup untuk memberikan solusi terhadap masalah pandemi COVID-19. Misalkan ketika di awal tahun 2020 pandemi COVID-19 pertama kali muncul, ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika negara-negara di seluruh dunia melakukan lockdown, melakukan penutupan penerbangan luar negeri
ke negaranya, justru yang dilakukan oleh Indonesia membuka penerbangan asing ke Indonesia. Mungkin pada saat itu yang dipikirkan ketika seluruh dunia itu menutup pariwisatanya, menutup penerbangannya, maka ya pelancong-pelancong dari luar negeri bisa datang ke Indonesia. Dan itu kemudian bisa membuat perekonomian Indonesia meningkat karena ada pariwisata yang hidup di situ. Tetapi itu kemudian menjadi blunder menurut saya. Itu kemudian menjadi blunder karena ketidakhati-hatian pemerintah dalam menyikapi suatu isu global akhirnya menyebabkan pandemi masuk Indonesia dan tidak teratasi waktu itu. Berbeda misalkan ketika pemerintah waktu itu langsung melakukan lockdown, ya, melakukan penyekatan di bandara-bandara, ya, tidak membiarkan warga negara asing masuk ke Indonesia. Pada saat itu mungkin pandemi COVID-19 tidak sebesar hari ini gitu loh. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi untuk kita merefleksi kembali bahwa memang kekuasaan dari awal memang tidak punya upaya pencegahan yang matang ketika melihat suatu isu global. Ketika pandemi COVID-19 benar-benar sudah menjadi masalah besar di negara kita, akhirnya kita kebingungan, ya, kita kewalahan menghadapi pandemi COVID-19, kita kekurangan APD waktu itu, kita kekurangan masker. Padahal di beberapa negara, ya, pada saat itu saking responsifnya pemerintah mereka, ketika melihat masalah pandemik ini sebagai suatu masalah serius, mereka langsung melakukan penelitian, langsung melakukan upaya untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk pandemi COVID-19. Yaitu mereka menghadirkan vaksin, melakukan penelitian vaksin. Tetapi di Indonesia enggak. Pada saat itu justru pemerintah berpikir bahwa negara mana yang bisa menjadi tempat untuk Indonesia membeli vaksin. Nah, ini kan pikiran yang menurut saya harusnya pemerintah pertama memprioritaskan untuk berpikir bagaimana menciptakan vaksin terlebih dahulu. Sembari di satu sisi, pemerintah menunggu adanya hasil penelitian dari negara lain. Entah vaksin dari negara kita atau vaksin dari negara lain yang duluan sudah tercipta, yaitu persoalan lain gitu loh. Jadi pemerintah misalkan untuk mengatasi masalah kesehatan untuk lebih awal, maka bisa saja mengimpor vaksin dari luar. Tetapi tidak bisa melupakan bahwa kita sedang menjalani suatu proyek kesehatan, proyek pembuatan vaksin di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu langkah yang jitu pada waktu itu, ya, untuk kemudian melihat masalah pandemi ini sebagai suatu peluang bisnis juga, untuk melihat masalah pandemi COVID-19 ini suatu ruang untuk kemudian menyeimbangkan ekonomi waktu itu. Karena ketika pandemi COVID-19, pemerintah tidak bisa membuka pariwisata, tidak bisa mengaktifkan pariwisata. Karena ketika pariwisata dibuka, di situ ada pelancong asing, di situ pasti ada kerumunan, sehingga memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Maka hal yang paling tepat yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu, ketika pandemi pertama kali muncul, yaitu menginisiasi dibangunnya proyek kesehatan. Ya, misalkan pembuatan vaksin, kemudian pengadaan APD, masker di mana-mana, dan lain sebagainya. Dan investasi itu harusnya kemudian dipelopori oleh pemerintah agar kemudian pandemik ini bisa terselesaikan. Dan setelah itu, ya, akhirnya kemudian banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada kebijakan lockdown, ada kebijakan PSBB, ada bahkan kebijakan yang terbaru PPKM. Dari rentetan kebijakan-kebijakan itu tentunya harusnya berdampak positif, ya, berdampak baik bagi kesehatan warga negara. Tapi yang terjadi justru kebijakan-kebijakan itu sama sekali tidak mampu menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, berbeda dengan beberapa negara yang kemudian kasus pandemi COVID-19-nya kemudian menurun drastis karena ada kebijakan, ada pola yang konsisten yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah kita jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan misalkan, kemudian mengeluarkan kebijakan PPKM, nggak sedikit juga misalkan pejabat negara yang melanggar aturan-aturan itu. Sebut saja misalkan yang paling menarik perhatian. Ada dua kejadian berkaitan dengan kerumunan, yaitu kedatangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada acara-acara yang diadakan. Di situ ada kerumunan, ya. Habib Rizik Syihab kemudian diputus hari ini oleh pengadilan penjara 4 tahun. Berbeda dengan pejabat negara misalkan sebut saja seperti Presiden Joko Widodo yang tidak berselang jauh dari kasus Habib Rizik Syihab juga melakukan kerumunan di NTT misalkan ketika melakukan kunjungan kerja. Nah, ini kan dua hal yang sama. Di situ sama-sama menciptakan kerumunan. Ya, tetapi
ada semacam ketidakkonsistenan. Menurut saya ada dua hal yang sangat perlu untuk kita sikapi ketika melihat aktivitas yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Presiden Joko Widodo ini kan adalah pembuat aturan yang mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan tidak boleh menciptakan kerumunan. Bahkan statement-statement ajakan-ajakan itu sering sekali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi justru yang melakukan pelanggaran itu adalah Presiden Joko Widodo. Justru Presiden Jokowi waktu itu menganulir ya statementnya sendiri. Kemudian kedua, ya harusnya sebagai seorang pejabat negara di situ ada konsistensi antara ucapan dengan kebijakan atau perilaku yang ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini penting menurut saya. Kenapa? Karena ketika pemerintah tidak mampu memberikan contoh yang baik, contoh yang tepat kepada masyarakat, akhirnya masyarakat pertama bakalan kehilangan teladan mereka, kehilangan kepercayaan kepada kekuasaan. Akhirnya ujungnya pasti kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan, arahan, ajakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan kemudian tidak diikuti oleh rakyat. Karena ada ketidakkonsistenan antara perilaku dengan ucapan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kemudian banyak sekali miskoordinasi yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini terjadi. Ya, kemudian antara Menteri A dan Menteri B saling tidak konsisten ucapan yang mereka keluarkan. Bahkan ada statement yang dikeluarkan oleh Presiden dianulir oleh menterinya. Ada statement yang dikeluarkan oleh Menteri dianulir oleh Presidennya. Ini kan saya ingin sampaikan bukan contoh bernegara yang baik. Karena tentunya di dalam suatu sistem bernegara di situ ada koordinasi. Di situ ada komunikasi yang dibangun antara lini-lini penting di dalam penyelenggara negara. Misalkan seperti antara presiden dengan menteri, pasti di situ ada rapat koordinasi. Ya, ada kesatuan pikiran, ada kesatuan statement antara presiden dengan menteri. Berbahaya misalkan apa yang disampaikan oleh menteri berbeda dengan apa yang disampaikan oleh presiden. Apa yang disampaikan oleh presiden kemudian dilanggar oleh menteri atau sebaliknya. Nah, ini kan suatu keadaan-keadaan yang menurut saya sangat tidak konsisten dan sangat kontroversial. Kemudian masyarakat bakalan bertanya nih, di mana kemudian masyarakat bisa atau rakyat bisa percaya ya statement pejabat negara yang mana yang bisa dipercaya oleh masyarakat ketika keadaan-keadaan ini terus terulang, ketika keadaan-keadaan ini terjadi. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya sangat tidak elok ya. Kemudian di tengah pandemi COVID-19, di tengah ketidakmampuan pemerintah menciptakan solusi terhadap masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dan ketika krisis ekonomi itu terjadi, krisis kesehatan terjadi, justru pemerintah kemudian seakan-akan melakukan selebrasi, bukan selebrasi ya, mengeluarkan kebijakan yang kemudian sangat kontroversial. Misalkan ya, ketika BEM UI melakukan kritikan kepada presiden dengan menyebut presiden itu sebagai the king of lip service, ya, kemudian beberapa universitas juga memberikan gelar yang serupa kepada Presiden Joko Widodo. Justru ending dari itu semua seperti yang saya buat di konten sebelumnya, bahwa Presiden Joko Widodo kemudian merubah statuta UI, ya, statuta UI. Ya, saya bingung dengan cara berpikir pemerintah kita hari ini yang melakukan pelanggaran terhadap statuta UI, yaitu Rektor Universitas Indonesia. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden bukan menghukum rektornya atau memecat rektornya, tetapi yang dilakukan adalah merubah statuta UI-nya gitu loh. Nah, ini kan logika-logika yang menurut saya sangat dangkal, sangat tidak tepat ketika justru yang dirubah itu adalah aturannya, tetapi yang melanggar aturannya tidak dihukum. Nah, ini kan harusnya presiden ketika ingin misalkan merubah statuta UI, ya nggak masalah, merubah saja statuta UI, tetapi terlebih dahulu memberhentikan rektor UI-nya, apakah sebagai rektor atau sebagai pejabat negara di BUMN. Nah, ini kan logika dasar yang harusnya dipahami oleh pemerintah hari ini. Bukan hanya presiden, tetapi orang-orang di lingkaran kekuasaan. Atau mungkin orang-orang di lingkaran kekuasaan tidak peka terhadap masalah ini sehingga tidak memberikan nasihat, tidak mengingatkan kepada presiden bahwa ini adalah sesuatu hal yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah dengan cara-cara yang elegan.
Tetapi yang paling menarik dan menjadi kesimpulan dari konten yang saya buat kali ini, yaitu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi kemarin, yaitu di tanggal 25 Juli, ya, di mana di satu hari sebelumnya ada semacam warning yang diberikan oleh pemerintah bahwa besok akan ada demo besar-besaran yang ditunggangi oleh ini A, B, dan C. Kemudian ada kelompok yang murni melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, ya, yaitu demonstrasi yang bertajuk Jokowi and the Game. Ya, ini kan menurut kekuasaan waktu itu ini adalah suatu ancaman ya bagi kekuasaan. Dikhawatirkan kemudian demonstrasi ini ditunggangi oleh pihak yang mempunyai kepentingan, dan kemudian demonstrasi kan pasti ada kerumunan, dan di situ akan menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Di tanggal 25, pemerintah sudah siap siaga tuh. Karena ada statement dari Pak Mahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pejabat negara. Akhirnya di tanggal 25, pasukan kepolisian sudah bersiap-siap mengatasi adanya atau membludaknya demonstrasi yang terjadi. Tetapi yang terjadi tidak ada satupun aksi yang terjadi. Ini masalah sederhana ya. Ini menurut mungkin orang awam ini adalah masalah yang sederhana. Tapi kalau kita telisik secara lebih detail, ini menurut saya mengindikasikan dua hal. Yang pertama, ini mengindikasikan adanya kelemahan intelijen kita untuk melihat suatu isu yang terjadi. Saya teringat ketika dulu menjadi mahasiswa, ya, pada saat itu ketika ingin melakukan demonstrasi, ya pasti ada konsolidasi mahasiswa dan ada saja spionase dari intelijen, ya. Ada intel di situ yang memang mencari tahu bagaimana masa aksi besok, berapa jumlahnya, atau misalkan saya pernah menjadi koordinator aksi waktu itu. Saya dihubungi oleh intel, ditanya oleh polisi yang mengatasnamakan orang kampus dan sebagainya, menanyakan kondisi masa aksi besok gitu. Ya maksud saya, apakah komunikasi-komunikasi itu tidak dilakukan oleh intelijen kita gitu? Tidak kemudian berusaha berkomunikasi dengan mahasiswa, menanyakan apakah ini benar atau tidak, agar siap siaganya pemerintah hari ini, pasukan yang dikerahkan ratusan bahkan ribuan orang itu jangan sampai memalukan muka pemerintah di depan rakyat Indonesia. Bukan hanya di depan rakyat Indonesia, tetapi memalukan ya intelijen Indonesia di mata dunia gitu loh. Nah ini kan seakan-akan kita menggali lubang sendiri, yang menunjukkan bahwa kita lemahnya di sini gitu. Intelijen kita itu punya kelemahan. Kita tidak bisa menganalisa suatu isu. Kita tidak bisa kemudian mengkaji suatu peristiwa itu sebagai suatu peristiwa yang benar-benar akan terjadi, atau ini adalah hanya suatu informasi yang ya hoax, kan seperti itu. Nah harusnya kemampuan-kemampuan itu dimiliki oleh pemerintah kita dalam membaca suatu isu. Kemudian, ya seperti yang saya sampaikan tadi, selain dari ini mengindikasikan lemahnya intelijen kita, ini juga menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi di dalam lingkungan pejabat negara kita. Artinya, pemerintah kita hari ini tidak punya power. Pemerintah kita hari ini lemah gitu loh. Lemah dalam membangun komunikasi, lemah dalam melakukan koordinasi antara pejabat negara. Atau mungkin ya peristiwa-peristiwa ini atau kesiapsiagaan yang ditunjukkan oleh pemerintah ini adalah sebuah kesadaran dari pemerintah sendiri bahwa memang mereka takut untuk didemonstrasi karena akumulasi kegagalan yang dimiliki oleh pemerintah hari ini. Jangan sampai kesiapsiagaan yang gagal ini menunjukkan bahwa mereka sadar betul bahwa memang mereka tidak becus dalam menyelenggarakan negara. Nah ini kan sesuatu hal yang harusnya juga dipahami oleh pemerintah, harusnya dikemas baik oleh kekuasaan, bahwa dalam bernegara kita membutuhkan adanya kepastian. Bukan hanya kepastian hukum, tetapi kita membutuhkan adanya kepastian informasi yang diberikan oleh kekuasaan, baik itu mengenai pandemi COVID-19, ya penanganan COVID-19,
atau kemudian kepastian informasi ya, atau mungkin kepastian dari pemerintah yang tidak melanggar aturan protokol kesehatan, atau mungkin kepastian atas diciptakannya social justice di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, rakyat sangat merindukan itu. Jangan sampai kemudian ya, kebobrokan atau mungkin terlalu kasar ya, kebobrokan. Jangan sampai keadaan-keadaan ini kemudian membuat kita semakin tidak percaya pada penyelenggaraan negara kita. Jangan sampai masyarakat kemudian merasa bahwa memang kekuasaan kita hari ini lemah dalam membangun komunikasi, dalam membangun koordinasi, sehingga ini menyebabkan ketidakmampuan mereka memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bukan hanya pandemi COVID-19, bukan hanya krisis ekonomi, tetapi di situ ada social justice, ada keadilan hukum, ada keadilan yang harusnya dipenuhi oleh negara, baik itu di sektor ekonomi, hukum, maupun keadilan-keadilan lainnya. Sehingga masyarakat tidak kemudian merasa terzolimi berkali-kali di tengah pandemi COVID-19. Tidak merasa terzolimi berkali-kali atas perilaku yang ditunjukkan atau dilakukan oleh rezim hari ini. Sehingga rezim mengintrospeksi diri mereka. Ya. Atau memang misalkan kalau ada pejabat negara yang memang tidak pantas menduduki jabatan itu, dipangkas saja, dikeluarkan dari lingkaran kekuasaan. Hari ini kita membutuhkan adanya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghadapi badai besar yang bernama pandemi COVID-19. Jangan sampai kemudian badai pandemi ini melululantahkan rezim hari ini. Jangan sampai Presiden Joko Widodo yang harusnya menjadi pelaut tangguh di tengah lautan Indonesia, akhirnya kemudian terbawa arus, terbawa oleh ombak dan badai, tenggelam, dan kita tidak bisa tahu Indonesia akan dibawa kemana beberapa tahun yang akan datang.